Kalau saya bilang Batak itu Kristen, berapa banyak dari kalian yang langsung setuju? Sejak lama, stereotip itu begitu kuat. Bahkan, di banyak daerah, kalau ada orang yang mengaku Batak tapi agamanya Islam, reaksinya sering, "Loh, Batak kok Islam?" Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks. Sejarah mencatat, orang Batak sudah punya keragaman agama sejak ratusan tahun lalu. Saat misionaris Jerman Dr. Ingwer Ludwig Nommensen masuk ke tanah Batak pada abad ke-19, banyak orang Batak Toba yang masuk Kristen. Dari situlah lahir identitas Batak Kristen yang hari ini begitu dominan. Gereja menjadi pusat kehidupan sosial, pesta adat dipenuhi dengan ulos, gondang, dan doa-doa gerejawi. Tapi di sisi lain, ada Batak Mandailing dan sebagian Angkola yang sejak era kerajaan-kerajaan Melayu sudah memeluk Islam. Mereka tetap menjaga adat, tetap punya marga, tetap paham Dalihan Natolu. Bedanya, doa adat mereka diganti dengan doa Islam, makanan halal jadi wajib, dan pesta pernikahan tidak lagi ada tuak atau daging babi. Jadi jelas, Batak Muslim bukanlah Batak KW, melainkan bagian sah dari keluarga besar Batak. Nah, disinilah letak kontroversinya. Seringkali orang Batak Kristen merasa lebih asli karena mayoritas. Sementara Batak Muslim harus berulang kali menegaskan identitasnya. Bahkan ada yang bilang kalau Islam itu Mandailing, bukan Batak. Padahal Mandailing jelas salah satu sub-suku Batak, sama sahnya dengan Toba, Karo, Simalungun, atau Pak-Pak. Perbedaan ini makin terasa ketika kita bicara soal pernikahan. Dalam tradisi Batak Kristen, pesta pernikahan biasanya diadakan besar-besaran. Ada gondang sabangunan, ada ulos yang disampirkan sebagai restu dan diakhiri pemberkatan di gereja. Sementara pada Batak Muslim, pesta adat tetap berjalan, ulos tetap dipakai, gondang bisa dimainkan, tapi wajib ada akad nikah secara Islam. Makanan harus halal, dan hiburan disesuaikan agar tidak melanggar syariat. Jadi, siapa yang lebih Batak, yang menikah di gereja dengan gondang, atau yang menikah dengan akad nikah tapi tetap memakai ulos? Di titik ini kita harus sadar, identitas Batak bukan cuma soal agama. Identitas Batak terletak pada marga, bahasa, adat, dan filosofi Dalihan Natolu. Mau Kristen atau Islam, kalau dia masih punya marga, masih paham siapa tulang, siapa bre, siapa dongan tubuh, maka dia tetap Batak. Tapi, apakah semua orang setuju? Tidak, kontroversi ini masih hidup sampai hari ini. Ada orang Batak Kristen yang meragukan keaslian Batak Muslim, dan sebaliknya ada orang Batak Muslim yang menganggap Batak Kristen sudah meninggalkan adat karena terlalu Eropa akibat pengaruh misionaris. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Batak harus selalu dikaitkan dengan agama tertentu? Atau justru keberagaman inilah yang membuktikan bahwa Batak itu kaya dan istimewa? Silakan pilih jawabanmu sendiri. Tapi ingat, apapun pilihanmu, debat soal Batak Kristen versus Batak Muslim tidak akan pernah selesai kecuali kita sadar Batak itu lebih luas daripada sekadar agama.